Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pertemuan kedua di mata kuliah Statistika Sosial. Untuk pertemuan ini akan saya kirimkan video penjelasan terkait lembar kerja serta nanti akan saya upload lembar kerja di LMS atau di ilmunya. Oke, langsung saja akan saya share materinya. Sebentar. Nah, semoga sudah terlihat. Ini adalah lembar kerja yang nantinya akan saya upload di Elmu atau di LMS-nya, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan apa itu statistika dan data. Kemudian di sini nanti juga akan ada beberapa lembar kerja yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Silakan nanti dikerjakan, boleh di Microsoft Word, boleh ditulis tangan. Yang jelas nanti hasil lembar kerja ini akan saya gunakan sebagai presensi serta saya gunakan sebagai nilai keaktifan teman-teman. Mulai dari yang pertama saya akan menjelaskan statistik di sini merupakan suatu prosedur atau cara atau aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, penafsiran serta penarikan kesimpulan suatu atau sebuah data. Jadi di sini kata kunci yang harus diperhatikan adalah pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, penafsiran, serta penarikan kesimpulan. Data tersebut ini bisa berupa angka, bisa berupa hipotesis atau asumsi-asumsi tertentu begitu. Nah, secara umum dalam statistika meliputi 3 hal penting dari definisi di atas yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu statistika itu berisi tentang kumpulan data. Kemudian statistika itu nilai yang dihitung dari suatu sampel. Sampel itu adalah contoh yang diambil dari beberapa populasi. Serta yang ketiga adalah metode pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Ini adalah 3 hal penting yang ada pada statistika atau yang harus dipahami tentang statistika. Artinya apa? Di statistika nanti pasti ada kumpulan data. Kemudian ada nilai yang dihitung. Kemudian tentunya sebelum itu pasti ada pengumpulan data terlebih dahulu. Kemudian bagaimana penyajian datanya. Kemudian bagaimana pengolahan datanya. Kalau sudah diolah sesuai dengan kebutuhan, kemudian selanjutnya adalah dianalisis dan ditafsirkan serta ditarik kesimpulannya. Itu hal-hal penting terkait dengan statistik. Kemudian di sini ada jenis-jenis statistik. Jenis statistik itu ada beberapa. Yang pertama ada statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif merupakan prosedur, metode, atau aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Contoh statistika deskriptif itu apa? Contohnya adalah ini. Misalnya ada data seperti ini. Tabel frekuensi kehadiran mahasiswa FISIP dalam kegiatan Student Day 2018. Ini adalah data-datanya bisa dilihat, bisa diperhatikan. Ada kelas, ada jumlah mahasiswa, ada persentasenya, kemudian keterangan mungkin nanti akan diisi apa, gitu. Nah, keterangannya di statistika deskriptif itu adalah pada statistika deskriptif, seseorang tidak bisa membuktikan suatu hipotesis atau membuat kesimpulan secara umum. Di statistika deskriptif hanya bisa dideskripsikan sesuai dengan keadaan data. Begitu. Contohnya apa? Nah, ini adalah tabelnya. Selanjutnya, karena deskriptif, maka di sini harus dideskripsikan. Berdasarkan data tersebut hanya dapat dideskripsikan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, dari tabel ini. Dari tabel ini,
kelas yang banyak hadir dalam kegiatan student day adalah dibaca di sini. Kelas apa yang banyak hadir? Ternyata kelas D. Maka di sini ditulis D. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak berapa? 58. Tulis di sini 58. Dan persentasenya adalah 96%. Selanjutnya, kelas yang paling sedikit hadir dalam kegiatan di student day adalah, kita lihat yang paling sedikit mana, yaitu kelas B. Kelas B dengan jumlah mahasiswanya adalah 45. Di sini ada 45. Persentasenya berapa yang 45? 78%. Ditulis di sini 78%. Persentase tertinggi adalah kelas apa tadi persentase tertingginya? Adalah kelas D dengan persentase 96. Nah, rata-rata kehadiran mahasiswa dalam student day adalah, dilihat rata-ratanya. Di sini adalah jumlah mahasiswa. Ini kan rata-rata kehadiran. Karena rata-rata kehadiran berarti jumlah mahasiswa dibagi banyaknya kelas, yaitu 253 dibagi dengan 5. 253 dibagi dengan 5 hasilnya berapa? Silahkan dituliskan nanti di sini. Oke, selanjutnya sebagai latihan, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi untuk tipe darah. Ada A, B, O, jumlah orangnya berapa, persentasenya berapa. Berdasarkan contoh yang sudah saya jelaskan di atas, contoh ini, silakan dideskripsikan menurut bahasanya sendiri. Apa yang mau dideskripsikan terserah. Nah, karena ini sifatnya individu, bisa jadi nanti antara A dan B beda. Antara si A dan si B beda. Oke, silakan nanti dituliskan di lembar kosong ini. Selanjutnya, nah tadi ada statistika deskriptif, sekarang ada statistika inferensial. Nah, di statistika inferensial ini sama juga suatu prosedur, metode, aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, penafsiran, serta penarikan kesimpulan suatu sampel. Dan hasilnya dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Nah, kalau di atas tadi hanya bisa mendeskripsikan, kalau di sini kita bisa menyimpulkan apa yang sudah dianalisis terhadap populasi tertentu. Contohnya apa? Di sini ada contoh. Seorang karyawan swasta PT Indojaya bernama Maya memiliki jam kerja selama 7,5 jam. Nah, anggapannya di sini apa? Maya itu memiliki jam kerja 7,5 jam per minggunya. Nah, si manajer ingin mengetahui apakah jam kerja Maya ini berbeda enggak dengan teman-temannya? Ataukah sama? Jadi acuannya apa adalah di sini? Acuannya adalah jam kerja Maya. Ini ada data teman-temannya yang diambil hanya 7 responden saja. Oke, jam kerjanya juga macam-macam. Padahal di sini Maya hanya 7,5. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 10, dan sebagainya. Ada jam lemburnya juga. Nah, kita harus melihat dulu generalisasi atau rata-rata dari jam kerja teman-temannya. Oleh karena itu, di statistika inferensial, kita harus membuat uraian yang dinamakan dengan hipotesis. Hipotesisnya berarti apa? Karena di sini kita sudah menganggap bahwa Maya itu jam kerjanya adalah berbeda dengan teman-temannya atau sama dengan teman-temannya. Kita menentukan hipotesis 0 atau dugaan awal itu adalah jumlah jam kerja Maya tidak berbeda atau sama dengan rata-rata jam kerja rekan-rekannya. Tadi saya sudah menjelaskan, untuk melihat jam kerja Maya sama dengan teman-temannya atau enggak, maka di sini adalah kita harus mencari rata-rata jam kerja dari teman-temannya terlebih dahulu. Gitu. Jadi di sini hipotesis awalnya atau H0-nya adalah jumlah jam kerja Maya tidak berbeda atau sama dengan rata-rata jam kerja
rekan-rekannya atau teman-temannya. Kemudian kalau sudah ada dugaan sementara atau hipotesis nol, harus ada hipotesis alternatif. Ini adalah langkah untuk atau H1 atau HI atau hipotesis alternatif itu digunakan ketika ternyata H0-nya ditolak atau H0-nya bukan menjadi jawaban utama yang ini. Sehingga hipotesis alternatifnya adalah, kita lihat di sini variabelnya. Variabelnya adalah tidak berbeda. Lawan dari tidak berbeda apa? Berarti kan berbeda. Jadi hipotesis alternatifnya adalah jumlah jam kerja Maya berbeda dengan rata-rata jam kerja rekan-rekannya. Ketika di sini nanti yang H0-nya itu adalah sama atau berbeda, berarti yang di sini adalah sama. Ketika yang di sini adalah kurang dari, maka yang di sini adalah lebih dari. Sebentar, ada iklan lewat ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bisa menentukan H0 dan HI, maka kita bisa melakukan pengujiannya. Nah, di awal ini kita belum pada pengujiannya. Hanya saya akan menjelaskan tadi itu jenis-jenis dari statistika. Kalau deskriptif tadi kita hanya bisa mendeskripsikan tabel, kalau di inferensial kita bisa melihat yang namanya kesimpulan dari apa yang sudah dihipotesiskan. Begitu. Jadi cara menentukan hipotesis seperti itu. Ya, saya ulangi, kalau tadi di sini tidak berbeda, maka di H1-nya adalah berbeda. Kalau di sini lebih dari, maka H1 HI atau HA-nya adalah kurang dari. Begitu. Sama halnya di sini ada latihan. Latihannya di mana Anaya ingin mengetahui apakah data perbedaan rata-rata dalam pemakaian beberapa SIM card itu di sini ingin mengetahui perbedaan rata-rata. Nah, di sini ini adalah tabelnya. Silahkan dipilih H0-nya apa. Misalnya kota A dan kota B. Atau misalnya ingin melihat M3 sama simpati. Misalnya ingin melihat smartfriend dan Tri. Atau yang lainnya. Kotanya semua misalnya mau dilihat. Silahkan. Nanti ditentukan sendiri. Ini karena juga datanya banyak sekali. Otomatis antara A dan B, antara si A dan B itu pasti berbeda. Begitu ya untuk yang ini. Nah, selanjutnya ada fungsi statistik. Fungsi statistik itu silakan membaca beberapa artikel atau membaca beberapa buku, dituliskan di sini. Ini juga bermacam-macam sekali, mohon dituliskan berdasarkan pemahamannya. Bukan dituliskan berdasarkan dengan buku. Atau sama persis dengan buku, sama persis dengan internet, tidak. Tapi di sini tuliskan berdasarkan pemahaman kalian saja. Selanjutnya ada data. Nah, ini data samanya dengan jenis statistika. Data juga bermacam-macam. Data itu apa? Data merupakan sejumlah fakta atau informasi tentang suatu keadaan, fenomena, atau masalah yang diterima. Data bisa berupa angka maupun kata-kata. Data juga bisa lisan maupun tulisan. Kalau lisan berarti kita nanti harus menyalinnya terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan data tersebut. Sifat-sifat data atau syarat-syarat yang suatu hal bisa dikatakan sebagai data jika dapat dipertanggungjawabkan, konsisten, objektif, relevan, kemudian sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian data atau jenis data menurut sumbernya. Ada data primer, ada data sekunder, serta ada data tersier. Nah, di sini contohnya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diambil. Jadi, data tersebut bisa diambil langsung. Contoh, jika terdapat peneliti yang akan meneliti tentang respon mahasiswa baru terhadap sistem perkuliahan di UMM, maka peneliti tersebut harus datang langsung dan mengamati langsung ke
UMM. Contoh data primer di kelas selain ini apa? Silakan dituliskan. Jadi data tersebut kita bisa mengambil langsung atau melihat langsung di kelas misalnya. Contoh apa data di kelas? Silakan dituliskan berdasarkan pemahaman teman-teman sesuai dengan yang ada di penjelasan data primer. Selanjutnya data sekunder adalah suatu data yang sudah jadi. Maksudnya adalah data tersebut sudah diolah atau dianalisis oleh suatu instansi atau kelompok atau perseorangan. Sehingga data tersebut si peneliti tidak perlu mengolah lagi. Misalnya data perakiraan cuaca. Nah, data tersebut kan sudah ada di BMKG. Nah, itu bisa dinamakan sebagai data sekunder. Kalau data primer tadi kan belum. Jadi kita masih memperoleh data mentahnya. Contoh data sekunder yang ada di kelas. Misalnya, saya ambil contoh di sini adalah presensi. Presensi untuk melihat apa? Untuk melihat jenis kelamin misalnya. Nah, selanjutnya silakan mencari sendiri selain presensi apa kira-kira data di kelas, data sekunder itu. Dituliskan di sini ya. Selanjutnya juga ada data tersier. Merupakan suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Misalnya terdapat pihak ketiga yang menyampaikan pengambilan data terkait suatu hal. Nah, misalnya di sini ada teman-teman, kalau data primer, mereka kan bisa langsung datang ke sekolah atau ke kampus atau ke kelas. Data sekunder, data tersebut misalnya si peneliti ingin mengambil data dari dosennya diambil. Kalau data tersier berarti data tersebut diambil dari pihak ketiga yang tidak mengikuti di kelas tersebut karena pihak ketiga. Misalnya orang tua mahasiswa. Nah, misalnya juga ada kakak dari mahasiswa tersebut. Ambillah contoh di sini satu data tersier dan siapa pengambilnya. Nanti tuliskan di sini. Selanjutnya, kalau tadi adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Ada 3, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Yang ini jenis data berdasarkan atau data berdasarkan jenisnya. Ada data kualitatif, serta ada data kuantitatif. Data kualitatif apa? Merupakan data yang terbentuk dari kata-kata atau kalimat atau bahasa. Kualitatif, berarti di sini juga berupa deskripsi. Kalau kualitatif. Nanti pasti teman-teman menggunakan data kualitatif, kuantitatif itu saat penyelesaian tugas akhir atau skripsi. Jadi data kualitatif itu berupa angka, berupa kata-kata atau berupa kalimat. Misalnya di sini keluarga Pak Aman adalah guru. Nah, kita hanya mendapatkan data ini saja. Sementara kita kan tidak tahu yang berjumlah guru berapa di situ. Intinya di sini yang menjadi acuan adalah keluarga Pak Aman merupakan guru, itu aja. Silakan contoh data kualitatif yang lain tuliskan di sini 3. 3 data kualitatif, contohnya apa? Silakan dituliskan di halaman ini. Selanjutnya, kalau tadi sudah ada data kualitatif, ada yang namanya data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif menjadi 2. Dibagi menjadi 2, ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang pasti dan dapat dihitung secara langsung. Ingat, data kuantitatif ada 2. Ada diskrit, ada kontinu. Data diskrit adalah data yang pasti dan dapat dihitung secara langsung. Misalnya, jumlah anak bumayang adalah 2. Berarti kan bisa dihitung, faktanya memang 2, gitu ya. Sedangkan data kontinu adalah data yang tersambung dari data sebelumnya. Jadi dia kontinu sifatnya atau nyambung. Misalnya adalah data berat badan, data tinggi badan. Karena di situ kan biasanya ada koma-koma, ada misalnya yang berat apa itu berat badan ada 50, 51, 52. Nah, kita kan harus melihat dulu datanya itu berapa dengan melakukan pengukuran. Data tinggi badan juga seperti itu. Nah, untuk ini
Saya ingin melihat data diskrit dari keluarga teman-teman atau rekan teman-teman. Untuk data kontinu silahkan menentukan berat badan atau tinggi badan dari anggota keluarga teman-teman. Dituliskan di sini. Ya, oke. Selanjutnya, boleh nanti diulang-ulang beberapa kali untuk bisa memahami apa materi yang ada di atas tersebut. Sekarang masuk ke skala pengukuran. Skala pengukuran adalah prosedur pemberian angka pada suatu objek agar dapat menyatakan suatu karakteristik dari objek tersebut. Nah, apa itu definisinya? Untuk lebih lanjut, silakan dipahami materi yang akan saya jelaskan ini ya. Skala ada dua, ada skala nominal, ada skala ordinal. Nanti ada skala interval, tapi dua ini dulu. Skala nominal itu apa? Skala yang diberikan pada suatu objek kategori yang tidak menggambarkan suatu kedudukan. Jadi ini hanya pengkodean saja, tidak memperhatikan urutan, kemudian hanya menunjukkan dari pengkodeannya saja. Misalnya di sini adalah ada gender. Misalnya gender 1 itu laki-laki, gender 2 itu perempuan. Boleh dibalik, ternyata satunya itu perempuan, duanya laki-laki. Misalnya tingkat pendidikan 1, 2, 3. Misalnya di sini satunya SD, duanya SMP, tiganya SMA. Boleh juga dibalik, SMA-nya yang di atas, SMP, kemudian SD, silahkan. Itu yang dinamakan dengan skala nominal. Skala nominal ciri-cirinya apa? Yaitu pengkategoriannya bersifat lepas. Tadi saya bilang tidak ada hubungan antara pengkategorian atau kode 1 dan kode 2. Yang B, selanjutnya adalah pengkategorian data tidak disusun secara logis. Apapun yang mau dikodekan, yang jelas itu dalam satu lingkup atau satu hal yang menjadi atau satu populasi, silakan bisa dituliskan. Selanjutnya, ini ada contoh, silakan disebutkan contoh selain ada gender, selain tingkat pendidikan yang dinamakan skala nominal itu apa, tuliskan di sini. Setelah skala nominal ada skala ordinal, yaitu suatu pengkategorian data yang disusun secara berurutan atau berjenjang. Kalau di nominal tadi, kita tidak bisa tidak memperhatikan urutan. Kalau di ordinal, kita memperhatikan urutan. Misalnya di sini urutannya udah pasti. Misalnya apa? Ini adalah untuk pekerjaan. Untuk melamar pekerjaan diminta untuk mengisi form. Nah, itu nanti akan dihubungkan dengan fungsi-fungsi yang lain misalnya. Jadi ini adalah pengkategorian yang berdasarkan urutan. Dari kalau di sini adalah urutannya dari pendidikan terendah sampai pendidikan tertinggi. 1 sampai dengan 6. Kalau di sini tidak boleh dibalik. Karena pendidikannya harus berjenjang. Gitu. Contoh, silakan cari contoh yang lain sambil memahami apa itu skala ordinal. Dituliskan di sini ya. Kemudian ada skala interval. Skala interval merupakan skala di mana suatu objek yang diukur dapat diurutkan. Interval berarti dia berdasarkan apa itu? Skala Likert-nya ya. Besarnya interval dapat ditambah atau dikurangi. Nah, interval ini berbeda lagi dengan ordinal, berbeda dengan nominal. Kalau interval itu ada skala pengukurannya atau satuan pengukurannya. Misalnya yang saya kasih contoh di sini adalah Celcius. Bisa juga ada meter, ada kilometer, begitu. Untuk memahami contoh skala interval apa, silahkan dibaca latihan ini. Kemudian contohnya apa, silahkan cari satu contoh yang berdasarkan pemahaman, bukan copy paste dari internet, tuliskan di sini. Tuh. Kemudian, nah ini masuk ke distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini nanti akan kita gunakan sampai pada pertemuan ketiga kalau nggak keempat ya. Pokoknya ini dipahami untuk penentuan kelas. Distribusi frekuensi dikatakan sebagai suatu pengelompokan suatu data menjadi beberapa kategori. Kategorinya apa? Kita pahami. Misalnya ya, ada data tinggi badan mahasiswa statistika semester 1
tahun 2020. Nah, data itu kan macam-macam. Si A tingginya berapa, si B tingginya berapa, misalnya sampai 200 data misalnya. Nah, kita tidak bisa mengkategorikan kalau misalnya seperti itu kan masih individu. Kita harus mengkategorikan misalnya tinggi 145 sampai 150. Tinggi 151 sampai 155 misalnya. Nah, itu ada berapa mahasiswa supaya tidak ada 200 mahasiswa yang terdata. Jadi dikelas-kelaskan. Tabelnya bentuknya seperti ini, keterangannya di sini N ini adalah banyaknya data. N yang ada di sini itu adalah, atau N yang ada di kolom frekuensi itu adalah banyaknya data. Frekuensi pada kelas ke I itu adalah kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Frekuensi itu apa? Jumlah mahasiswa atau banyak mahasiswanya misalnya kalau dari contoh tadi. Nah, langkah-langkahnya ada. Ini tidak hanya sekedar ada langkah-langkah yang apa itu yang bisa ditentukan, tapi berdasarkan acuan ini. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Dari urutan terkecil sampai dengan urutan terbesar. Kemudian membuat kategori atau kelas data. Membuat kategori atau kelas data ada formula atau rumusnya, yaitu menentukan kelas. Rumusnya apa? K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Log itu apa? Logaritma. Cara mencarinya gimana? Boleh menggunakan Excel atau Microsoft Excel, boleh menggunakan kalkulator saintifik. Kalau kalkulator dagang atau non-saintifik itu tidak ada logaritmanya. N apa tadi? N itu adalah banyaknya data. Gitu. Kalau tadi ada 1 sampai 200, berarti N-nya adalah 200. Selanjutnya, setelah menentukan kelas, yaitu menentukan interval. Interval diperoleh dari mana? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, untuk lebih memahami maksud dari pengkategorian atau distribusi frekuensi, kita perhatikan contoh seperti berikut ya. Misalnya di sini adalah jika diketahui jumlah produksi perusahaan Galaxy adalah sebagai berikut. A, B, C. Nah, ini sampai pada 20. Jumlah produksinya berapa? Ini sudah ada. Ini random. Ini belum tentu acak kan ya. 190, 215, 198, 165. Nah, ini kan belum acak, belum urut. Maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Mengurutkan boleh manual. Diurutkan dulu berarti teman-teman harus mengurutkan sendiri. Boleh juga menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah contoh untuk mengurutkan data dengan Microsoft Excel. Silahkan nanti diurutkan sendiri contohnya melalui Microsoft Excel ini. Tutorialnya ada di sini, silahkan ditentukan. Caranya apa? Diblok dulu tabel yang ada datanya tadi itu, kemudian pilih menu sort dan filter. Kemudian custom sort. Nah, contohnya seperti ini, silahkan, berarti nanti pilihnya apa? Dari small to largest ya, dari yang kecil ke yang besar. Setelah itu di OK akan tampil, nah ini sudah ada data berdasarkan urutan data terkecil ke terbesar. Selanjutnya, menentukan tadi apa? Setelah mengurutkan data, menentukan kelas. Menentukan kelas diperoleh dari mana? K 1 ditambah 3,322 log N. N-nya ada berapa? N-nya di sini kita lihat tadi adalah ada 20. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu log 20. K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. N-nya tadi 20. Kita cari log 20 berapa? Ternyata diperoleh 1,301. Log 20, sekali lagi saya ulangi, log 20 dicari dari internet. Log 20 berapa? Dari kalkulator atau dari Microsoft Excel ya. Log 20 adalah 1,301. Sehingga ini dilakukan perkalian, diperoleh K-nya adalah 5,322. Nah, karena ini bersifat desimal, maka harus dibulatkan. 5,3 berarti pembulatannya adalah ke bawah, karena dia di bawah 5,5. Artinya kan biasanya ada 5,3 ikut apa? Berarti
dibulatkan ke 5 saja karena di bawah 5. Kalau nanti ada data 5,6, berarti pembulatannya kemana? Ke atas. Berarti nanti 5,6 itu K-nya berapa? 6. Kalau 5,5 ikut mana? 5,5 itu ikut ke atas. Jadi ikut 6. Karena di sini 5,3, maka jumlah kelasnya adalah 5. Nah, sekarang saya akan ganti ini, saya akan share untuk Paint. Sebentar. Ada jumlah kelasnya 5, maka teman-teman di sini harus membuat tabel dengan ketentuan kelasnya adalah 5. Coba saya presentkan pennya. Berarti teman-teman harus membuat 5 tabel. Oke, buat tabel ke bawahnya 5. Tuliskan kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan kelasnya 5, maka di sini kelasnya ada 5. Nah, selanjutnya setelah itu buatlah di sini keterangan datanya. Atau di sini tulis saja data gitu aja wes. Di sini apa? Di sini adalah frekuensi. Kita kembali ke LK yang PDF. Kelasnya 5. Nah, sekarang kita ketahui nilai terbesarnya adalah setelah kita tahu kelasnya, dibuat tadi di kelasnya ada 5. Selanjutnya menentukan interval. Interval ditentukan dengan rumus ini. Interval adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Nilai terbesarnya kita lihat berapa di sini, 945. Nilai terkecilnya yang paling atas berapa? 165. Jumlah kelasnya tadi ada berapa? Di atas kita cari ada 5. Maka intervalnya adalah 945 kurangi 165 dibagi 5. Atau 780 dibagi 5 adalah 156. Nah, sekarang interval kelas pertama itu adalah kelas pertama berarti apa? Di sini ada data pertamanya 165. 165 ditambah intervalnya berapa? 156. Maka 321. Nilai terendah kelas kedua yaitu 321 ditambah 1. Begitu pula kelas terendahnya yaitu kelas tertinggi tambah 1. Nah, tadi kan sudah saya minta membuat kelas 1 sampai 5 dituliskan. Berarti di sini tadi kelas pertama itu adalah data terendahnya 165. Tuliskan di sini 165 ditambah kelas tertingginya berapa? 165 tambah 156 ada 321. Tuliskan di sini 321. Nah, selanjutnya kelas kedua karena di sini sudah 321, maka di sini adalah 322 karena tadi kan 321 tambah 1. 322. Nah, 322 ditambah intervalnya tadi berapa? 156. 156. Yaitu ada 478. Di sini ada 478. Kelas ketiganya, kelas terendahnya berapa? 478 ditambah 1 berarti di sini ada 479. Saya tuliskan di sini ya. Berarti kelas ketiga, kelas terendahnya 479. Kelas tertingginya silakan dicari dengan cara yang sama. 479 ditambah 156. Ini kelas tertingginya berapa? Tulis di sini dan seterusnya sampai kelas ke-5. Silakan dicoba sendiri. Nah, kemudian untuk mencari jumlah frekuensinya, teman-teman bisa menggunakan cara turus. Ini namanya cara turus. Biasanya dipakai saat pemilihan kepala desa atau pemilihan presiden gitu ya, untuk perhitungan suaranya. Nah, kita lihat acuannya di sini adalah 165 sampai 321 ada berapa jumlahnya? Kita kembali ke di sini. 165 sampai 321. Ada berapa datanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Maka di sini tulis 8 dan seterusnya sampai data ke-5.
Oke, untuk materi hari ini itu silahkan untuk contoh-contoh yang berupa titik-titik dikerjakan. Video ini bisa diulang beberapa kali supaya bisa memahami. Nanti saya akan buka forum diskusi, boleh melalui WA, boleh melalui LMS atau Elmu. Nanti di Elmu juga akan saya buka. Itu untuk perkuliahan hari ini. Silahkan dipahami dan silahkan dilanjutkan belajarnya. Selamat belajar. Saya akhiri. Mohon diikuti dan ini nanti ya. Silakan dikumpulkan maksimal pukul 11 malam. Supaya saya tahu aktivitas teman-teman apakah mengikuti kegiatan pembelajaran ini atau tidak. Mohon dikerjakan sendiri berdasarkan pemahamannya. Jangan nyontek punya temannya. Begitu. Kejujuran akan saya utamakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.